Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 8 Juli. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 39 ayat 3 dan 4. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Suatu kesempatan luar biasa bagi Hizkia untuk menceritakan kepada tamu-tamu dari Babylon tentang Allah yang hidup dan menunjukkan kepada mereka bagaimana menyembah Dia. Tapi Hizkia yang malang. Dia telah membuat kekeliruan dengan menunjukkan kepada mereka kekayaan duniawi dan segala sesuatu di istananya, dan akibatnya sangat mengerikan. Raja Babylon mengirim pasukannya dan mereka merampas segala sesuatu di istananya. Anak-anak, hari ini adalah hari ulang tahun pionir besar kita, Joseph Bates. Marilah kita melongok ke dalam rumahnya. Apakah yang dapat kita lihat di sana? Dia dilahirkan di Rochester, Massachusetts di tahun 1792 dan menjadi pelaut pada waktu berusia 15 tahun. Selama 21 tahun berikutnya, kehidupannya sangat jahat, lebih dari apa yang dapat kamu bayangkan. 2 kali dia ditawan sebagai tawanan perang. Dia berkata kotor, merokok, mengunyah tembakau, dan mabuk. Kedudukannya semakin meningkat dari klasi 2 menjadi klasi 1 dan akhirnya menjadi kapten dan mempunyai kapal sendiri. Dia menikah di tahun 1818. Tahun 1824, istrinya menaruh Alkitab Perjanjian Baru di dalam kopernya di atas novel-novel sewaktu dia akan berangkat berlayar. Dia membaca Alkitab Perjanjian Baru, kemudian berhenti membaca novel, kemudian meninggalkan tembakau dan minuman keras, dan menjadi orang bertarak yang semangat. Tahun 1826, dia bertobat dan bergabung dengan gereja Kristen. Tahun 1828, dia meninggalkan laut dan tinggal dengan sedikit uang. Beberapa tahun kemudian, dia mendengar William Miller berkhotbah tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dia percaya pekabaran itu dengan sepenuh hati. Dia menjual semua harta bendanya dan menggunakan semua uangnya untuk memberitakan pekabaran itu. Kemudian dia mendengar tentang Sabat hari ke-7 dari orang Advent di Washington, New Hampshire. Dia mempelajarinya dan menerimanya sepenuh hati. Dia terkesan untuk menulis sebuah buku tentang Sabat, tapi tidak punya uang lagi. Dia hanya punya 1 siling di dalam kantungnya yang senilai 12,5 sen. Tapi dia duduk di mejanya lalu mulai menulis. Joseph, panggil istrinya. Saya perlu tepung untuk buat roti. Berapa kebutuhanmu? Tanya kapten. 2 kilo tepung. Jawabnya, dan tak lama kemudian dia membawa 2 kilo tepung untuk istrinya. Istrinya melihat dia keheranan dan berkata, "Kamu seorang kapten kapal dan telah berlayar dari New Bedford ke seluruh dunia? Membeli tepung hanya 2 kilo? Istriku," kata Kapten Bates, "saya telah membelanjakan uangku yang terakhir untuk beli tepung itu." Peristiwa itu membuat Nyonya Bates mulai menangis dengan sedih dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?"
Anak-anak, kita putus dulu cerita ini sampai di sini dan kita lanjutkan besok. Sekarang katakan kepadaku, apakah yang kamu lihat di dalam rumah Joseph Bates? Harta benda yang banyak? Perabotan yang indah? Majalah-majalah apa yang ada di mejanya? Buku-buku apa yang ada di rak bukunya? Jika temanmu datang ke rumahmu, apakah yang mereka lihat di dalam rumahmu? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat memuliakan Tuhan dengan apa yang ada di dalam rumah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.